Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ketua Majelis Rahmatullah yang hadir pada malam ini yang dihormati. Malam ini kembali kita membahas kitab Sulhul Taufik dalam bab kewajiban orang mukallaf. Pada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami silakan. Dari sini dulu Pak ya. Kepala rumah tangga selalu sholat berjamaah di rumah, memimpin sholat keluarga. Itu bagaimana hukumnya Pak Yai? Terima kasih. Apabila di masjid ataupun di musola sudah ada jamaah, maka ya boleh-boleh saja. Tetapi tetap saja semestinya prioritas per laki-laki lebih utama sholat berjamaah di masjid. Jadi bagi laki-laki tetap lebih utamanya adalah berjamaah di masjid, dan perempuan seandainya tidak bisa berjamaah tetap saja sholat di rumah itu meskipun sendirian tetap lebih utama meskipun laki-lakinya harus ke masjid tadi. Tetapi seandainya dia tidak ke masjid kemudian berjamaah dengan istrinya di rumah, itu dia juga tetap mendapatkan pahalanya jamaah dan tidak ada masalah apabila di masjid sudah ada jamaah. Kalau masjidnya kosong, maka semuanya tetap mendapatkan dosa. Karena di masjid adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan tidak ada masalah. Tapi kalau sampai jamaah di rumah semua sehingga masjidnya tidak ada jamaah, maka semuanya terkena dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ini seumpama namanya seseorang, namanya Pak Udin. Jadi Pak Udin ini bisa dia mancing di tengah hutan atau di dalam keadaan sesuatu, pokoknya dia berada di jauh dari pemukiman. Nah, kebetulan waktu sholat ada. Kemudian pakaiannya kena najis luar dalam. Mungkin itu berusaha mencari tempat atau juga pulang mungkin tidak terjangkau. Dan kira-kira bisa tak atau boleh tak kita sholat dengan berpakaian apa adanya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ya sekarang ini banyak sekali problema serba kompleks. Karena bisa mempengaruhi sholat kita Pak Kiai. Jadi pokoknya seorang ibu sholat isya sendirian di rumah karena banyak pikiran. Di tengah sholat tadi lupa taat. Mungkin ingat kembang yang luar dari paling orang. Kembang segala dado. Terus dilanjutkannya ternyata sholat isya tadi menjadi 5 rakaat. Nah, setelah dia selesai ingat, wah 5 rakaat. Nah, ini kira-kira boleh diulang atau tidak, atau dibiarkan saja Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi adalah kaitannya sholat itu secara kaidah, mana adalah sholat 5 waktu tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Meskipun seandainya dalam keadaan orang itu tidak bisa melakukan sholat itu sesuai dengan aturan yang semestinya, ya, tetap saja wajib melakukan sholat. Satu contoh tadi adalah di tempat yang tidak mungkin dia bisa bersuci, misalkan ya, tidak bisa memakai pakaian yang suci, ataupun seandainya dia tidak memakai pakaian itu, kemudian dia tidak bisa menutupi aurat. Berarti delima, pakai pakaian itu najis juga tidak sah. Kalau tidak pakai pakaian itu, dia tidak bisa menutup aurat. Tidak menutup aurat juga tidak sah. Tetap saja orang itu wajib sholat. Tetap saja wajib sholat meskipun tidak menetapi syarat sahnya sholat. Pada waktu itu tetap wajib sholat. Kemudian adalah nanti ketika sudah sampai di rumah,
sholat yang sudah dilakukan tadi karena secara fikih tidak menetapi syarat sahnya sholat nanti diulang. Tetapi tetap waktu itu tetap wajib melakukan sholat. Ya. Nah, istilahnya dalam fikih itu dikatakan sholat hurmatil wakti, yaitu dia melakukan sholat untuk menghormati waktu tersebut. Jadi nanti seandainya dia tidak sempat untuk mengqadhoni sholat tadi, tidak mengulang sholat tadi, adalah dia tetap sudah tidak terkena dosa meskipun sholat tadi tidak sesuai aturan, ya. Tetapi sudah terlepas dosanya, ya. Tetapi kalau nanti sempat untuk bisa mengulangi, maka dia wajib mengulangi lagi, karena tadi hanya sebatas untuk lihurmatil waktu, belum menggugurkan kewajiban. Jadi menggugurkan kewajibannya apabila tidak sempat untuk mengqadhoni, mengulangi, ya. Tetapi kalau dia sempat mengulangi, maka ada kewajiban untuk mengulangi. Mengulang itu jadi kodok. Seandainya gini, kita tidak terbangun sampai subuh. Akhirnya tidak sampai subuh kita hari itu. Boleh tidak dari sampai subuh yang sudah terlewatkan kita bayar ke hari berikutnya kira-kira. Ya, ada juga yang melakukan ini. Jadi malah semestinya tidak harus menunggu subuh berikutnya, tapi ketika terbangun tersebut langsung harus sholat subuh. Terlebih-lebih kalau sudah waktu subuh dia terbangun kemudian malas tidak mau bangun. Nah itu malah ketika waktu bangun langsung wajib sholat subuh, tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Kodok tuh ya. Iya. Kalau sudah habis waktu subuh berarti adalah nanti istilahnya qadha, tetapi tidak harus niat qadha. Pokoknya sholat yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan itu ya statusnya tetap qadha meskipun tidak diucapkan qadha, gitu, ya. Jadi harus, Pak. Jadi harus langsung melakukan, tidak perlu menunggu sampai waktu subuh lagi. Walaupun sudah siang itu, Pak. Iya. Makanya tadi adalah kaitannya setiap kewajiban yang tertinggal itu menjadi tanggung jawab, yang menjadi hutang yang harus dibayar. Nah, membayarnya tidak harus sesuai waktu yang telah ditinggalkannya. Kedua tentang kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat, pada dasarnya ketika dia sudah selesai melakukannya maka sah-sah saja. Cuma sebenarnya adalah secara fikihnya tadi adalah sebelum dia sebelum salam adalah disunatkan sujud sahwi terlebih dahulu. Jadi ketika dia waktu ragu, ketika waktu sholat ini rakaatnya berapa, 3 atau 4, maka dia harus meyakini baru 3, kemudian ditambah lagi. Kemudian nanti setelah tahiyat akhir sebelum salam dia disunatkan sujud sahwi. Kemudian nanti setelah salam sudah tidak ada masalah lagi. Oke, selanjutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kiai menanggapi pertanyaan yang tadi Bang Kiai yang kepala rumah tangga sholat di rumah berjamaah itu, kita wajib tidak menegurnya Bang Kiai kalau kebiasaan dia begitu Bang Kiai. Terima kasih Bang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya secara kaidahnya ya wajib, Pak. Sholat di rumah. Iya. Jadi secara kaidahnya malah ya wajib, kita wajib menegur tetangga-tetangga yang tidak sholat. Yang sholat di rumah. Hah? Yang sholat di rumah. Yang sholat di rumah? Di rumah. Iya enggak? Iya. Enggak. Jadi bahkan yang kepala rumah tangga yang kebiasaan memimpin keluarga sholat berjamaah gitu Pak. Dan untuk kepala rumah tangga ini kan salah Pak. Saatnya kan kita sholat berjamaah di masjid, yang kepala rumah tangganya itu maksud saya Pak, wajib dan kita menegurnya Pak Kiai. Ya enggak harus. Karena kewajibannya sudah tergugurkan. Lain kalau memang sekiranya kewajiban itu belum tergugurkan. Karena dia melakukan sholat di rumah itu tidak ada dosa. Karena yang wajibnya tadi fardu kifayahnya sudah terpenuhi oleh orang lain, ya. Jadi tidak perlu ditegur. Kalau diajak boleh, ayo ke masjid saja misalkan saja, ya boleh-boleh saja tapi tidak ada kewajiban.
Seharusnya kan yang soleha itu perempuan, perempuan di rumah kan soleha juga termasuk. Jadi sudut pandang suatu keutamaan itu Pak ya. Jadi keutamaan bagi seseorang belum tentu bagi orang lain itu utama. Ya bisa jadi orang yang di rumah tadi adalah utama kalau sekiranya dia adalah untuk mengontrol istrinya ataupun anak-anaknya, ataupun bisa jadi adalah untuk mempelajari sekiranya misalkan anaknya belum mau sholat kalau tidak ada bapaknya. Makanya istilah keutamaannya tidak bisa dibakukan gitu ya. Lain kalau istilahnya sampai ke taraf wajib, itu adalah menjadi ukuran secara umum. Tetapi kalau keutamaan itu adalah bisa jadi utama bagi seseorang tapi tidak bagi orang yang lain gitu. Satu lagi Pak Kiai, tanggapi pertanyaan Bapak dari Pak Kiai yang kita sholat bagiannya kotor, tapi kotor kita tidak bernajis lagi. Karena kita pulih Pak Kiai kan pakai kadang-kadang kotor, tapi di saat kita pulang tuh Pak Kiai kita terdengar panggilan azan gitu kan, mau sholat tuh ragu Pak Kiai, sholat apa nggak sholat nggak gitu Pak Kiai. Jadi sebaiknya gimana Pak Kiai? Jadi kaidah secara fikihnya itu adalah bukan harus bersih, tetapi harus suci itu Pak ya. Ya sebaiknya ya suci ya bersih. Tetapi seandainya itu kotor, tetapi kita yakin suci, maka sholatnya sudah sah. Ya. Jadi meskipun kotor, tapi kalau yakin bahwa itu adalah suci, ya malah sudah sah, sudah menggugurkan kewajiban. Apakah dosa orang tua yang membiarkan anaknya pacaran dan kita sebagai tetangga membiarkan ikut berdosa atau tidak? Kalau pacarannya sampai ke taraf yang haram ya tentu dosa. Karena pacaran itu bisa jadi diperbolehkan asalkan hanya sebatas ta'aruf gitu ya. Jadi misalkan suatu contoh adalah seorang laki-laki ingin tahu seorang perempuan dan mempunyai niatan kuat untuk dinikah, maka ada kesempatan untuk ta'aruf ataupun juga diistilahkan khitbah. Jadi boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai kelewat batas ya dosa. Jadi istilahnya sampai pacaran ya berarti istilah pacaran yang maksudnya sudah tidak sesuai dengan aturan syariatnya. Kalau orang tua tidak melarang ya terkena begitu juga tetangganya kalau tidak mau menegur ya juga terkena dosa. Satu lagi dari ini. Saat bermain domino atau gambling, siapa yang kalah dijepit kuping pakai karet? Apakah termasuk judi? Kalau asal mulanya ya bagian dari judi Pak ya. Judi kan kok itu kan mengadu nasib ya. Jadi itu bukan mengadu nasib untuk keberuntungan, tapi mengadu nasib untuk terhindar dari sesuatu hukuman. Kalau kaidahnya lah Pak ya. Kaidahnya ya tetap saja bagian dari judi karena sama-sama mengadu nasib. Meskipun ya seandainya dosa itu tidak separah ketika judi dengan uang tetapi kalau kaidahnya ada bagian dari judi karena sama-sama Oke, baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi tadi dan mengatakan seorang suami berkewajiban memerintahkan istrinya untuk sholat. Sebatas apa yang dilakukan suaminya jika sudah disuruh sholat istrinya tetap tidak melakukan sholat? Apakah harus diceraikan atau batasannya sampai harus diceraikan atau tidak? Karena dulu waktu ada zaman Nabi kalau masalah ada ceritanya
ini pilarnya tidak baik, akhirnya orang tuanya pergi. Setelah orang tuanya pergi, kalau nggak salah itu diceraikan istrinya. Terima kasih. Ya. Jadi pada dasarnya tadi adalah wajib memaksa, Pak ya. Jadi seorang suami ketika istrinya melakukan suatu kemaksiatan, ya pada dasarnya adalah ada kewajiban untuk memaksa untuk meninggalkan. Kalau meninggalkan kewajiban ya wajib memaksa untuk melakukan kewajiban. Pokoknya status istri itu seperti bagi suami ya sama dengan anak gitu ya, sama dengan anak. Jadi apapun yang menjadi kewajibannya kalau tidak dilakukan, suami wajib memerintah. Kemudian kalau masih diperintah tidak mau ya wajib memaksa. Adapun taraf sampai ke keceraian itu tidak sampai, bukan sampai ke taraf kewajiban. Karena kisah dalam hadis yang Nabi Muhammad itu adalah dicontohkan dengan suatu kemaksiatan. Yaitu adalah ada seorang sahabat yang lapor kepada Nabi, ya Nabi, istriku itu kalau dipegang laki-laki dia tidak menolak. Ini kan bentuk kemaksiatan ya. Kemudian Nabi memerintahkan, kalau sudah seperti itu ya sudah cerai saja kan gitu. Tetapi ketika suami itu mengatakan alasannya aku masih sayang kayak Nabi. Ya, kalau masih sayang ya sudah pertahankan dan dinasehat. Berarti tidak sampai ke taraf wajib untuk harus cerai. Kemudian memang ya tadi kalau seperti itu ya sama dengan istilahnya kisah Nabi Ibrahim ketika beliau berkunjung ke tempat Nabi Ismail. Nah, istri yang pertama dari Nabi Ismail itu adalah orangnya cerewetnya bukan main. Istilahnya orang yang tidak bisa menghargai suami. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pesan isyarat kepada istrinya itu untuk disampaikan kepada Nabi Ismail. Ketika sudah beliau kembali kemudian disampaikan, setelah disampaikan Nabi Ismail faham dengan apa yang diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian langsung dicerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sesuai dengan perkataan sih sebenarnya bahwasanya pakailah pakaian terbaikmu ketika mau sholat. Misal ada permasalahan seperti ini, ketika misal kita sudah mandi dari habis kegiatan misal sudah mandi dan ketika habis mandi itu gerah panas kan. Nah setelah itu kita mau sholat, udah niatnya memang pengen mau sholat. Ketika kita mau sholat itu kita beralasan bahwasanya supaya tidak mengganggu sholat, kita menggunakan pakaian misal baju kaos. Baju kaos itu kan lebih enak kalau misal di dalam ruangan ataupun lagi pokoknya bisa aman. Sedangkan sesuai dengan sunnah bahwasanya kita disuruh pakai yang terbaik, misal kayak pakai baju koko kan salah satu cara terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menurut Pak Kiai bagaimana terhadap peristiwa yang seperti itu? Kita tetap pakai baju kaos kami nyaman, atau kita pakai baju koko tapi tidak nyaman dan tidak khusyuk, tidak mencoba untuk khusyuk. Terima kasih. Pada dasarnya kedua-duanya ya boleh-boleh saja dilakukan, Pak ya. Tadi adalah nanti penilaiannya itu bukan masalah boleh ataupun tidaknya, sebaiknya kan itu, Pak ya. Jadi karena seandainya dia pakai kaos saja itu juga istilah asalkan sudah menutupi aurat, sholatnya juga sudah sah dan sudah menggugurkan kewajiban. Kemudian seandainya memakai baju koko, kemudian seandainya tidak sempat khusyuk pun, asalkan syarat rukunnya waktu takbiratul bisa ihram, ya juga sudah sah, juga sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi yang lebih utama adalah tetap menjaga etika. Karena kaitannya memakai baju koko itu adalah etika secara lahiriah. Kemudian
ketika kita berusaha untuk khusyuk itu juga istilahnya etika secara batiniah. Tetapi sulit digambarkan. Seperti ini jawabannya. Karena di dalam gambar hadis Nabi itu ya memang perintahnya adalah ya khusyuk secara lahiriah juga khusyuk secara batiniah. Jadi kedua-duanya itu menjadi perintah semua. Khusyuk secara lahiriah juga wajib, khusyuk secara batiniah juga harus dilakukan. Sama-sama harus dilakukannya. Jadi menjaga kekhusyuan itu ada sesuatu yang sesuatu yang harus menjadi prioritas. Kemudian etika secara lahiriah juga harus diusahakan. Tetapi kalau kajiannya secara lahiriahnya ya lebih mengutamakan khusyuk, ya. Lebih mengutamakan khusyuk daripada mengutamakan kaitannya dengan masalah pakaian. Meskipun ya tidak boleh diabaikan loh Pak ya. Tapi untuk memilih yang mana yang lebih utama, ya, lebih utama menjaga kekhusyuan itu sendiri. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini pertanyaan pihak Pak Kiai ini agak nyimpang sedikit Pak Kiai. Termasuk dosakah apabila di suatu lingkungan atau masjid rahmatullah ini Pak mengadakan gotong royong hari Minggu umpamanya. Sebagian ada yang datang tapi ada di masjid ada Pak, itu termasuk dosa? Ada kegiatan gotong royong. Terima kasih. Jadi isinya gini. Kembali lagi ke kaidah. Kami tidak menjawab tadi adalah, tapi kita hanya menggambarkan kaidah. Kalau gotong royong itu adalah menerapkan suatu kewajiban, kalau tidak ya dosa. Tetapi kalau gotong royong hanya sebatas himbauan untuk melakukan gotong royong berarti tidak sampai dosa. Jadi Pak Kiai dia tuh memang waktunya luang, nggak sibuk. Rumahnya ada masjid. Tapi di waktu gotong royong Pak Kiai itu masuk dosa. Ya tadi, kalau memang itu adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan oleh pemerintah di situ, atau ya, pokoknya ulil amrinya di sini sudah mewajibkan kemudian tidak dilakukan ya sampai dosa. Tetapi kalau hanya sebatas himbauan berarti sunat. Kalau sunat berarti kalau dilakukan baik, kalau tidak dilakukan ya tidak sampai terkena Pak Kiai, saya mau bertanya Pak Kiai masalah sholat berjemaah. Makmum itu suaranya lebih keras daripada imam Pak Kiai, sampai mengganggu makmum lainnya Pak Kiai. Itu gimana Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Ya sebenarnya kurang etika Pak ya. Jadi kurang etika, sebetulnya harus menjaga adalah. Jadi suatu contoh kan tadi, ketika kita melakukan sholat, kita tidak boleh mengejar keutamaan tersendiri sampai menggugurkan keutamaan orang lain. Ya. Jadi suatu contoh tadi adalah kita berusaha untuk hati kita ikut khusyuk, kemudian kita bacanya keras sampai mengganggu orang yang lain. Ya, ketika kita berjamaah ya hendaknya menjaga sikon supaya kalau kita mengejar khusyuk ya jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang lain. Oke, lanjutkannya. Ini dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, sebaik-baiknya staf wanita itu yang bagaimana? Boleh tak staf itu berpindah-pindah? Ada jelas hadis nih yang kami baca adalah sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Sebaik-baik shaf perempuan apabila berjamaah dengan laki-laki maka yang paling belakang. Ya. Jadi sebaik-baik shaf perempuan, tetapi kalau berjamaah bersama laki-laki yang lain maka yang paling utama malah yang paling belakang. Tetapi kalau jamaahnya itu perempuan, semua perempuan, ya tetap yang paling utama yang paling depan. Kalau posisi di samping mana? Samping laki-laki. Kalau yang kami tahu fikih itu bukan di samping, tapi tetap di belakang.
Jadi adalah fikih yang kami tahu adalah soft yang paling utama cara urutannya adalah yang paling depan soft laki-laki dewasa, tua, dewasa, kemudian anak-anak, kemudian baru perempuan. Perempuan ya sama tadi ada. Satu lagi dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, apa bedanya sholat sunnah subuh dengan sholat sunnah fajar? Sementara ini yang kami tahu ada dua pendapat ulama, Pak ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat sunat fajar itu ya memang sholat qobliyah subuh. Tetapi sebagian lagi memang ada yang mengatakan sholat sunat fajar itu sholat sunat tersendiri. Makanya tadi ada fajar sodik, fajar hidib. Kalau memang itu sholat sunat tersendiri berarti sebelum masuk waktu subuh sudah boleh sholat sunat fajar. Tetapi kalau menurut pendapatnya ulama sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh, ya berarti harus melakukannya harus setelah masuk waktu subuh. Oke, selanjutnya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan yang minta sekedar saran sih, kalau Pak Ibu punya buku merevisi dakwah, bukannya lebih baik nanti dipaparkan bagaimana cara berdakwah untuk cara Nabi. Soalnya begini Pak ya, kalau zaman Nabi dulu itu kan kita kan zaman akhir ini semua hukum sudah teratur, sudah sudah terkumpul dengan oleh para kota. Sedangkan kalau zaman Rasulullah dulu itu kan ada fikihnya tahapan, artinya tidak semerta-merta langsung dikatakan haram atau langsung dilarang oleh Rasul. Contohnya pun beragam. Kalau contoh salah satunya ya kalau ada orang musyrik dan jadi kafir, dia sesat, saya boleh bohong. Rasulullah pun ya membolehkan, tapi itu tahapan, bukan dalam rangka menghalalkan dia berbohong atau zina. Kalau dia ingin masuk Islam tapi syaratnya boleh berzina, dia dibolehkan Nabi, tapi kan kemudian diberi pertanyaan oleh Nabi, bagaimana kalau saudaramu atau ibumu, itu kan tahapan juga baik. Nah ada baiknya juga kalau kita menerapkan seperti itu baik, jadi tidak serta-merta ini haram. Ya memang haram, cuma kan bagaimana tidak bisa langsung diterima oleh orang yang kita dakwahi. Jadi ya pentingnya haji itu ya kalau namanya wajib, mana halal, mana haram, mana yang sekedar dengan fadilah. Takutnya nanti ketika ini juga celaka ya baik, ketika kita sudah takut beribadah seolah-olah kita sudah lebih tinggi dari yang lain, itu kan malah memunculkan musibah yang lain kayak ujub, sombong, sehingga merendahkan orang yang tidak salah dengan kita, itu juga masalah. Nah kalau Pak Yai punya dakwah atau bagaimana dakwah yang halus, jadi orang mudah masuk di dalam hati. Jadi kalau fikih itu wilayahnya bukan dakwah sebenarnya ya. Jadi fikih itu wilayahnya ya memang penentuan suatu hukum. Cuma kembali lagi fikih itu juga istilahnya tidak bisa menjadi mujma' alaih semua. Kebanyakan hukum-hukum fikih tidak terlepas dari masalah khilafiyah. Makanya tidak bisa dijamakkan. Jadi begitu juga kaitannya permasalahan dengan tata cara dakwah. Tata cara dakwah itu juga tidak bisa dijamakkan. Karena orang yang didakwahi ya berbagai macam latar belakang. Jadi tidak ada aturan baku. Cuma istilahnya tadi di dalam ayat Al-Qur'an isyaratnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ini kan yang istilah menyesuaikan kondisional yang didakwahi itu sendiri kan ya.
Kalau memang orang itu keras ya perlu keras ya keras. Kalau orang itu perlu lembut ya dengan cara lembut. Bagaimana dakwah itu bisa mengena, istilahnya demikian ya. Jadi makanya aturan bakunya bagaimana? Ya hikmah. Cuma hikmah itu persepsinya ya bisa beda-beda gitu. Itu diantaranya kalimat apa? Yang aturan baku di dalam Al-Quran itu sendiri bagaimana cara dakwah itu ya tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian seandainya perlu terjadi suatu perdebatan ya wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tidak ada istilahnya poin-poin baku kemudian harus demikian. Karena hikmah itu sulit dijadikan suatu kaidah baku. Ya bagaimana melihat kondisional itu sendiri gitu. Juga terkait apa-apa yang kadang janggal juga dengan ini pemahamannya mungkin boleh atau ya ada dua jalan lah misalnya. Biasanya orang-orang tasawuf atau tarekat itu kan kayak seolah-olah menghindari dunia. Nah, padahal kan dunia itu juga berperan dalam dakwah. Kita tidak bisa menafikan ya sejarah-sejarahnya bagaimana sahabat kemudian ulama. Nah, jadi mana ya? Contoh kayak suami istri tadi, itu kan suami memaksa istri karena dia punya kuasa. Artinya kuasa pun dalam hal yang lain seperti jabatan itu kan juga berperan penting, cukup kuat dalam hal ini kemaksiatan. Contohnya ya kayak ruangan saksinya kita kemarin kan ditutup sama pasar sama Pak Doni. Nah itu kan juga peran dari dunia, dari jabatan harta itu gitu. Misalnya kita punya lahan yang biasanya kemudian dipakai sama muda-mudi untuk maksiat, kalau itu lahan kita kan kita lebih mudah untuk mengusir mereka. Jadi ya kalau menurut saya harta dan dunia itu ya punya peran penting juga, asalkan memang orang soleh yang megang itu. Juga kan kita tidak rela masa orang musuh Islam atau orang fasik yang punya harta. Justru kalau mereka yang punya harta nanti ya ditasarufkannya untuk memastikan perusahaan dan sebagainya. Lainnya kalau orang soleh ya paling untuk sedekah masjid dan lain sebagainya untuk kebaikan itu. Jadi istilahnya gini, ulama-ulama tasawuf menghindari dunia itu adalah tahapan-tahapan ketika orang itu masih beresiko terkena godaan dunia, Pak ya. Tetapi kalau orang itu sudah tidak ada resiko kaitannya dengan masalah dunia, ya sebenarnya dia tetap berada di dunia itu sendiri. Untuk nanti istilahnya dalam istilah mereka atau ulama lain adalah makom fana kemudian kebakok lagi, gitu ya. Jadi ketika dia menghindari ini itu semuanya itu adalah dia dalam proses makom fananya. Proses makom fananya maka dia adalah menghindari diri, pokoknya hanya Allah yang ada, itu prioritas ketika makom fananya. Tetapi kalau nanti sudah ke makom bakoknya, dia tidak hanya sendiriannya, tidak hanya ingin menyelamatkan dirinya, tetapi ada kewajiban untuk menyelamatkan yang lain. Jadi itu tasawuf tidak serta-merta kemudian istilahnya orang itu harus jauh dari dunia. Dari jauh dunia itu adalah orang makom murid istilah murid tasawuf itu harus jauh dari dunia karena mereka belum bisa sepenuhnya menghilangkan rasa cintanya terhadap dunia, maka dia harus menjauhi dunia. Tetapi nanti kalau sudah hati itu terisi cintanya kepada Allah, maka dia bergelimang dunia ya tidak ada masalah, ya. Makanya Thariqah Asyadziliyah, Imam Abu Hasan Asyadzili adalah justru murid-muridnya ada, karena dibebani dengan pola pikir semikian, justru harus mereka bergelimang dengan dunia gitu ya. Kemudian kaitan dengan syariat dan kelihatannya bedanya syariat dengan tasawuf adalah ketika orang-orang tasawuf itu sendiri sudah makom ilham, ya. Tetapi kalau belum makom ilham ya tidak boleh. Itu kan ada kisah yang begitu sangat nyata, sangat gamblang dalam kitab surat Al-Kahfi itu sendiri. Nabi Musa
Nabi Musa itu begitu sangat kokohnya dengan syariat. Nah, kemudian Nabi Khidir itu sendiri adalah kelihatannya bertentangan dengan syariat. Tetapi makomnya Nabi Khidir, dia tidak berbuat dengan akal ataupun nafsunya. Yang dilakukannya adalah semuanya adalah berdasarkan ilham ataupun perintah Allah. Makanya ditegaskan dalam ayat itu adalah wa ma fa'altu an amri, kan ya. Jadi yang aku lakukan itu bukan perkaraku, tapi semuanya itu adalah ilham Allah. Jadi langsung perintah Allah. Ketika langsung perintah Allah sudah makomnya seperti itu, ya meskipun kelihatannya bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah bagi beliau. Makanya ini juga istilahnya menjadi suatu gambaran. Orang yang sudah makom seperti ini bukan tidak akan memelihara suatu murid. Karena ilmunya ya untuk pribadinya, bukan untuk tetap saja yang berkewajiban menyampaikan adalah Nabi Musa, bukan Nabi Khidir, ya hanya untuk pribadinya sendiri, gitu ya. Karena tadi ada apapun yang dilakukan ketika berlepas dari syariat itu bukan keinginannya, tetapi wa ma fa'altu an amri. Jadi beliau tidak melakukan atas dasar pola pikir ataupun aturan yang ada pada dirinya, tetapi langsung perintah dari Allah. Itu yang kalau seandainya nanti terlihat ada ulama sufi kok beda, sangat bertentangan dengan syariat, nah, sudah makom dalam keadaan yang semikian itu. Baik, selanjutnya dari sini dulu, pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, afwan, setelah mandi wajib lalu melaksanakan sholat fardu, tetapi setelahnya haid kembali datang, apakah sholat saya sah atau harus diqodho? Jazakallahu khairan Pak Yai. Jadi masalah sah dan tidaknya tidak menjadi urusan, Bu ya. Jadi suatu contoh misalkan adalah orang itu biasanya haidnya 3 hari. Setelah 3 hari berhenti, kemudian langsung mandi, kemudian langsung kenyataannya setelah sholat kok keluar lagi ya. Tidak ada masalah sholatnya sah atau tidak, bukan urusan. Tetapi nanti adalah harus berhenti lagi, tidak sholat lagi, gitu. Kalau nanti darah yang selanjutnya itu adalah nanti ditunggu terus sampai ke 15 harinya itu sendiri. Kalau nanti bisa dimasukkan hukum haid ya hukum haid, kalau tidak nanti berarti menjadi hukum istikhadah. Kalau sholat yang sudah dilakukan tadi tidak ada urusan sah atau tidaknya, tidak ada urusan, sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Karena ketika dia waktu melakukannya adalah dalam keadaan putusnya darah yang sudah diyakini yaitu adalah suci. ini selanjutnya Bapak. Begini Ustaz, ketika kita punya orang tua yang sudah melampaui uzur, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, itu kira-kira mesti punya kewajiban tidak untuk sholat, atau kita harus membimbingnya terlalu untuk sholat itu dengan apa ada sesuai dengan kemampuannya, ataukah boleh kita bayar dengan memberi makan anak yatim atau yang lain gitu, sebagai kewajiban sebagai anak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kaitannya dengan masalah kewajiban sholat, maka pada dasarnya tidak ada penggantinya, Pak ya. Tidak ada pengganti, baik itu fidyah ataupun diqodoi orang lain, tidak ada. Nah, kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka tidak ada fidyah, tidak ada qodho bagi sholat. Karena sholat kewajiban secara badaniyah, secara pribadi. Adapun sebagian dari murid-murid Imam Syafi'i itu adalah mengqodoi sholatnya keluarganya yang tertinggal, itu bukan suatu ketentuan hukum yang dijadikan hukum, tetapi hanya sebatas ikhtiyat, hanya suatu kehati-hatian beliau saja, tetapi tidak dijadikan suatu sandaran ya. Hanya dilakukan sebatas kehati-hatian mereka untuk menolong orang tua, tetapi tidak dijadikan suatu ketetapan, bukan ya. Terlebih-lebih kalau orang itu masih hidup,
Terlebih-lebih orang itu masih hidup. Orang yang sudah mati sekalipun, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, sholat itu tidak bisa difidyai. Lain kalau dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah adalah setiap kewajiban yang tertinggal waktu masih hidupnya, maka waktu matinya itu adalah difidyah apapun bentuknya, entah itu puasa, sholat, apapun kewajiban yang lain. Kalau tertinggal atau sengaja ditinggalkan, maka ketika orang sudah meninggal maka difidyai. Tapi pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i tidak. Kemudian kaitannya dengan masalah kepikunan itu sendiri, kami tidak bisa menjawab secara bakunya. Mungkin yang lebih tepat bisa menjawabnya adalah psikologi mungkin Pak ya. Karena masyarakat cuma kaidahnya ya tadi, selagi orang itu masih mempunyai akal sehat berarti masih wajib. Kalau sudah tidak ada akal sehatnya berarti tidak wajib. Selanjutnya, mungkin dari sisi baik, bagaimana cara mengetahui waktu sholat ketika kita berada di hutan yang lebat dan dalam kondisi yang sangat gelap? Misalkan mancing tadi kayaknya Pak, di hutan. Maksudnya arahnya atau gimana Pak? Sholatnya Pak. Waktu sholatnya. Ya sekiranya adalah kita kalau memang masih ada tanda-tanda, ya kita harus cari tanda-tanda kaitannya dengan masalah waktu itu sendiri. Ya. Jadi kalau memang sekiranya masih ada tanda-tanda, kita harus mencari tanda-tanda itu sendiri. Kalau tidak ada tanda-tanda, ya sudah pokoknya kita mengikuti keyakinannya. Kalau sekiranya yakin, ya sudah dilakukannya. Kalau memang sudah tidak bisa dicari tanda-tanda itu sendiri. Tapi kalau masih bisa diprediksi dengan tanda-tanda, ya kita harus cari tanda-tandanya terlebih dahulu. Selanjutnya, coba masih. Ayo. Ibu ada? Oke, silakan Pak. Pertanyaan terakhir ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada mungkin kesalahpahaman terhadap seorang istri yang mengatakan jika sudah memiliki suami maka semua tanggungan dosa istri itu jatuh ke suami. Sebatas apa ini Kak pakai? Apakah sebatas apa? Dia juga tidak mau mengikuti apa kemauan suami, itu juga dosanya ditanggung suami atau sebatas bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada istilah apa patah Jawa tapi tidak boleh digunakan ya. Itu apa? Istri itu apa? Sorgo nunut, neraka katut. Itu tidak boleh dijadikan suatu sandaran. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi pada dasarnya dosa itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dosa itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Ya tetapnya nama ada dosa, ya tanggung jawab sendiri. Jadi adalah. Nah, adapun tadi kaitannya dengan suami itu terkena dosa bukan karena dosanya bukan karena dosanya istrinya, tetapi karena tanggung jawab suami tidak melakukan kewajibannya, gitu ya. Suatu contoh misalkan istri tidak sholat. Nah, istri dosa karena dia tidak sholat, suami membiarkan istrinya tidak sholat, dia terkena dosa bukan karena dosanya tidak sholatnya istri, tetapi dia membiarkan istri tidak sholat. Jadi dosanya beda. Karena dia mempunyai kewajiban. Kalau istrinya tadi adalah dosanya karena meninggalkan kewajiban tidak sholat, tetapi sang suami dosanya karena dia tidak memerintahkan istrinya sholat. Ya sama kembali tadi. Ini kembali. Istri memperingatkan suami.
Jadi istilah gini, kalau seorang suami sudah memaksa, sudah memerintah, kemudian istrinya tetap tidak sholat, maka ya sang istri kena dosa tidak sholat dan suami tidak terkena dosa karena sudah melakukan kewajibannya. Sama bolak-balik juga demikian, Bu ya. Satu contoh misalkan suami sudah memaksa-maksa, sudah memerintah semaksimal mungkin, kenyataannya istri masih tidak sholat juga, maka istri tetap dosa karena tidak sholat, tapi suami sudah tidak dosa karena sudah melakukan kewajibannya, tetapi dikembalikan kepada innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi may yasha. Kalau istri punya kewajiban memperingatkan suami itu? Iyalah, sama saja. Maka istilahnya ada gini juga. Ada istilah gini. Kaitannya dengan masalah apa? Ayat-ayat. Kaitannya dengan ayat-ayat pernikahan itu ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian walahunna alaihinna walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi suami istri ya saling melengkapi ya. Saling melengkapi ya. Jadi adalah hunna libasul lakum wa antum libasul. Jadi perempuan itu adalah pakaiannya laki-laki, laki-laki adalah pakaiannya perempuan. Hak seorang istri mempunyai hak, begitu juga seorang suami mempunyai hak. Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya, begitu juga istri mempunyai kewajiban terhadap suaminya. Itu isyarat secara umumnya, Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Harus saling melengkapi, saling melengkapi. Jadi berlaku ke anak juga ya. Karena ada yang bilang kalau untuk anak laki-laki sampai dosanya itu tanggung orang tua sampai kembali, kalau anak perempuan sampai dia menikah. Itu ada satu poinnya. Kembali lagi tadi Pak ya, dosa tidak ada dilimpahkan kepada orang lain. Jadi dosa itu tidak ada terlimpahkan kepada orang lain. Kalau ada orang terkena dosa karena kewajibannya tidak dilakukan. Suatu contoh misalkan anak melakukan maksiat ya. Anak melakukan maksiat, anak ketika belum balik itu tidak ada hukum syariat. Dia melakukan maksiat tidak terkena dosa. Tetapi seorang ayah, orang tuanya tidak terkena dosa karena kemaksiatan anak. Seandainya terkena dosa, anaknya melakukan maksiat, dia membiarkan anak maksiat itu yang terkena dosanya, bukan maksiatnya anaknya, bukan ya. Jadi tetap saja adalah wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak mungkin dilimpahkan kepada orang lain. Tetap saja ada si pelakunya yang terkena dosa. Kemudian kaitannya dengan tadi yang anak perempuan. Anak perempuan sekiranya belum balik sudah dinikahkan. Ini syariat boleh, semestinya boleh. Makanya kadang-kadang dianggap itu suatu yang tabu, tetapi syariat itu boleh. Seandainya ada orang mempunyai anak perempuan belum balik kok dinikahkan, itu sah atau tidak? Nikahnya tetap sah. Haram atau tidak? Boleh, tidak halal. Tetap halal. Cuma nanti ada kebijakan ulama fikih itu nanti masalah kewajiban tadi yang ditanyakan. Sebagian ulama tetap adalah kewajibannya ketika anak itu sudah dinikahkan menjadi beralih kepada sang suami. Tetapi seorang ayah tetap wajib memperhatikan. Jadi kewajiban sepenuhnya kepada suami, tetapi seorang ayah tetap ada kewajiban untuk memperhatikannya karena dia belum waktu balik. Sebelum kurang kita tutup dulu acara malam hari ini. Dan untuk barokahnya acara malam ini kita minta Pak Kiai menutupnya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana waj'al dhurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal
والطغيان اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم